Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Hidup kita ini luar biasa. Kasihan orang yang tidak mengerti, yang menderita di dunia ini. Saya tidak bicara soal kemiskinan atau kekayaan. Karena orang kaya pun menderita, saudara. Uang tidak bisa menolong. Itulah sebabnya pagi ini saya pilih tema ini. Masa depan, bukan masa lalu. Banyak orang terperangkap di masa lalunya. Trauma. Aku dulu buat dosa. Masih terbayang dalam pikiranku bagaimana aku dulu berbuat dosa. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Rasanya aku tidak bisa diampuni dosaku Tuhan. Banyak orang terperangkap di masa lalunya. Sebagian lagi, aduh Pak, aku dulu diperkosa waktu aku masih kecil oleh saudaraku sendiri. Tubuhku najis. Ia terperangkap di masa lalunya. Padahal Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kita. Sebab kalau masa lalu kita dipermasalahkan, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Sebab semua kita pernah berbuat dosa. Ada amin? Makanya orang yang tidak mengaku pernah berbuat dosa, ia tidak diampuni Tuhan. Merasa baik seperti orang Farisi ahli Taurat. Aku memberi persepuluhan, aku beribadah, aku tidak melanggar hukum Taurat. Sampai di situ sebenarnya masih baik loh, tapi membanggakan diri dia. Tidak seperti dia menunjuk orang lain. Itu salah besar. Tuhan tidak berkenan bagi orang-orang yang seperti itu. Hari ini kalau ada yang nunjuk orang lain di internet, menyebut nama, lupakan dia saudara. Itu orang Farisi modern. Lupakan dia. Meskipun dia hamba Tuhan atau doktor sekalipun teologi. Gak ada gunanya. Meskipun profesor sekalipun. Itu orang-orang jahat artinya. Tuhan tidak berkenan. Kalau kita dulu pernah buat salah begitu juga ya sudahlah. Saudara yang mendengar di YouTube, kalau engkau mendengar ini, jangan teruskan. Sebab apa? Sebab masa depan kita menentukan apakah kita selamat atau tidak. Masa lalu ya sudahlah. Ya. Jangan keraskan hatimu. Kita hidup di dalam lorong waktu. Seperti lorong gitu waktu itu. Seperti sungai yang mengalir. Alirannya tidak pernah balik lagi. Jadi aliran yang kita lihat itu berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Makanya manusia tidak pernah melihat aliran sungai yang sama. Karena mengalir satu arah. Demikianlah aliran waktu. Seseorang yang beranjak menjadi tua, tidak mungkin menjadi muda lagi. Yang mungkin adalah ia merawat kesehatannya sehingga awet tua. Kok awet tua ya? Awet muda. Awet muda, tapi akhirnya akan tua juga. Ya. Jadi aliran waktu itu satu arah. Ujungnya adalah kematian bagi kita semua. Ujungnya. Ujungnya dari seluruh dunia ini, kehancuran dunia ini. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Yang disebut parousia. Parousia itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu maksudnya. Makanya waktu itu disebut non-renewable asset. Apa itu maksudnya? Sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Aset yang kita miliki, waktu itu berharga, tapi tidak bisa kita beli, diperpanjang nggak bisa. Sudah ada kuotanya masing-masing kita, nggak bisa diperpanjang, nggak bisa dibeli. Waktu itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diperpanjang. Lahirannya, kok manusia buang-buang waktu? Padahal waktu tidak bisa dibeli. Banyak orang buang-buang waktu, hidupnya sia-sia. Hidup dalam dosa, dalam kesia-siaan. Ini ironi dunia ini.
ibarat baterai. Kita punya baterainya cuma segini nih. Senternya diarahkan ke yang nggak penting. Nangkep ya maksud saya ya? Kan mestinya disimpan, nanti kalau listrik mati baru dinyalakan. Atau kalau ada yang gelap baru dinyalakan. Ini enggak, dinyalakan nggak penting gitu. Sama, hidup diarahkan ke sesuatu yang tidak penting. Padahal aliran waktu mengalir dengan cepatnya ke masa depan. Tidak ada mesin waktu. Kalau di film-film kan ada tuh mesin waktu. Bisa balik ke masa lalu, kesalahannya bisa diperbaiki. Nggak ada. Tidak ada yang namanya multiverse. Kan lagi ngetop nih filmnya. Multiverse. Bahwa dunia paralel ada di sana. Jadi kalau hari ini di sini kita baik, di dunia paralel bisa jahat. Gak ada, itu cuma film. Lupakan semua itu. Karena setiap manusia hanya hidup satu kali lalu dihakimi. Tidak ada reinkarnasi menurut Alkitab. Kesempatan cuma satu-satunya ketika kita hidup sekarang ini. Masalahnya adalah waktu yang kita miliki juga tidak banyak. Kalau waktu yang kita miliki 1 juta tahun, oh lumayan ya. Banyak itu. Enggak. Rata-rata cuma 70 sampai 80 tahun kata Alkitab. Itu pun 10 tahun terakhir penderitaan. Faktanya jauh di bawah itu. Banyak orang hidup sembarangan, umurnya cuma sampai 30, 40. Harusnya 40 masih segar bukan? Ini enggak, sudah penyakitan semua. Ya memang dalam ketidaktahuan kadang-kadang kita makan sembarangan, pola hidupnya salah, ya kan? Tapi yang saya maksud dunia ini sudah tidak baik. Lingkungannya sudah kotor. Kita semua tenggelam dalam udara yang gelap ini sebenarnya. Coba kalau Bapak Ibu lagi naik pesawat lihat ke Jakarta. Tenggelam, kabut. Kita tenggelam ini sebenarnya di udara yang nggak baik. Ya, jadi umur manusia makin pendek. Artinya waktu yang kita punya makin pendek. Jangan dibuang-buang. Jangan. Ada orang main game dari pagi sampai malam. Buat apa? Gak ada gunanya. Ada orang bengong. Buat apa bengong-bengong? Udah bengong gak menghasilkan apa-apa. Gak ada gunanya. Waktunya tinggal sedikit. Ayo kita pergunakan semaksimal mungkin. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk belajar ketika jadi mahasiswa, ada waktu untuk bekerja ketika lulus. Ada waktu untuk menikah, ada waktu untuk tidak menikah. Setiap orang beda. Tapi semua orang akan lahir dan lalu mati. Ingat ya, waktunya pendek loh. Sebenarnya ya kalau kita renungkan baik-baik ya. Hari-hari kita itu berlalu begitu cepat. Seperti deretan awan dan ditiup angin. Lenyap begitu saja hari-hari kita itu. Ya, amin ya. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku.
Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Ya loh, lagu ini sangat puitis, tapi itu kebenaran. Hari-hari kita berlalu, seperti awan yang kita lihat, ditiup angin lalu lenyap. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, jangan bodoh. Coba kau pandangin sekelilingmu. Pasangan hidupmu, orang tuamu, anak, teman-temanmu, sahabatmu. Perhatikan mereka. Mereka suatu hari kita tidak bisa temui lagi. Semua akan seperti awan ditiup angin. Makanya, saya suka bicara itu makanya. Maksudnya mantap. Makanya saudara, jangan bodoh. Perhatikan pasangan hidupmu, kasihi dia waktu dia masih hidup. Jangan setelah mati baru kau nangis-nangis, kau kasihi. Kau kenang, percuma waktu masih hidup. Waktu masih hidup jadikan dirimu anak Allah. Ya, udah mati kau nangis-nangis. Kau ke kuburan rajin, kau masakin yang enak-enak. Dia nggak bisa makan. Waktu masih hidup kasih yang enak tapi yang sehat ya. Waktu masih hidup, ya, hidup kita itu diserahkan Tuhan ke tangan kita. Apa saja yang Tuhan kerjakan sudah Tuhan kerjakan. Ini giliran kita. Saudara jangan termakan oleh teologi yang salah. Kau sudah ditentukan selamatan bukan karena perbuatan baik. Udah diam aja. Yang penting percaya. Yang dimaksud percaya itu ngelamun, iman halusinasi. Jangan percaya yang begituan. Hidup ini ke depan belum terjadi, masa depan belum terjadi. Masa lalu sudah terjadi dan tidak bisa kita rubah. Masa depan belum terjadi. Masa depan bagaimana yang akan terjadi? Tergantung respon kita masing-masing. Amin. Kalau hari ini aku mau berubah, bertobat, masa depan berubah. Tadinya aku ke neraka, begitu aku bertobat, pintu surga terbuka. Haleluya. Masa depan tergantung kita. Tapi Tuhan sediakan dirinya menyertai kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin ya semua ya. Jangan bodoh. Hidup cuma sekali aja kok salah. Ayub 14 ayat 1 itu sangat puitis. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kalau kita perhatikan ya, manusia pada umumnya gelisah loh. Aku nggak punya uang, gimana makan? Gelisah. Sementara yang kaya sama, aduh gimana nih aku punya uang, tapi nggak bisa makan juga. Sebab banyak penyakit udah. Manusia gelisah. Makanya Tuhan berkata begini, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan di situ teks aslinya anapauso. Rest, istirahat, refreshing. Aku akan memberikan kesegaran buatmu. Supaya jiwamu sehat. Engkau nggak punya uang, nggak masalah, jiwanya sehat. Yang penting bisa makan, minum cukup. Sebab kalau seseorang jiwanya sehat, tidak mungkin ia tidak bisa makan. Sebab ia akan bekerja, kecuali lagi sakit. Kalau lagi sakit, gereja akan menolong. Jangan khawatir. Jemaat yang di sini kalau ada yang sakit, gereja akan menolong. Jangan khawatir soal makan minum. Ya, temuin saya langsung atau para aktivis. Serius saya. Makan minum tidak boleh menjadi halangan. Alkitab berkata begitu. Nah, Efesus 5 ayat 15 sampai 17.
ini yang penting untuk Bapak Ibu Saudara bawa pulang. Coba ini kalau bisa dihafal ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ingat terus. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu tahu nggak, banyak orang hidup seperti orang bebal. Sarjana sih, sarjana teologi sih, tapi mulutnya jahat banget, bocor. Tapi tontonan yang tidak pantas ditonton. Tapi khotbah ngaco, gak takut Tuhan. Tapi gak mau nolong jemaat. Waduh, ini mengerikan. Banyak orang seperti itu. Perhatikan bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Yang punya uang banyak juga bebal, sama. Uangnya banyak nih, tapi disimpan. Dicatat di rekening. Tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kan saya tidak bicara jual seluruh hartamu, kasih gereja, bukan itu. Pakai seluruh hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mendidik anak, untuk bisnis yang benar, mendukung pekerjaan Tuhan, menolong yang kesusahan, kan begitu. Jangan hidup untuk diri sendiri, itu bebal namanya, tidak arif. Saya kalau ngomong terus terang aja. Sebab Alkitab lebih tegas lagi loh dari itu. Ya, ini bukan saya ngarang-ngarang. Coba ayat 16-nya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tuh kata Alkitab loh, bukan saya loh. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sebab orang yang tidak mengerti kehendak Allah, ia binasa. Meskipun umat pilihan. Orang yang tidak mengerti kehendak Allah itu binasa. Ya. Sementara banyak ajaran yang cuma menyenangkan telinga. Ya. Di gereja berani pamer. Saudara, aku diberkati nih. Ini gesperku ini 1 miliar. Saya bingung loh. Gesper 1 miliar kayak apa tuh rasanya? Dipakainya bisa terbang kali ya. Ada yang begitu. Jamnya kalau lagi khotbah ditunjuk-tunjukin gitu. Jamnya 1 M, saudara. Kata orang, saya sih nggak tahu. Waduh, ini gereja apa ini? Kok mamon dipamerkan gitu? Rusak jemaatnya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau yang khotbah seperti itu, jemaat-jemaatnya pamer mobil sport ke gereja. Dia nggak peduli sekelilingnya ada banyak kekurangan. Pernah nggak nolong orang? Kalau nggak pernah, kau ditolak Tuhan. Ini bukan soal kaya miskin, bukan soal duit. Ini soal hati. Berubahlah sebelum waktunya. Sebelum kamu mati. Keadaan kita hari ini, itu adalah jumlah daripada apa yang kita perbuat masa lalu. Ingat itu. Aku nggak tahu ya Pak, kenapa aku kok sekarang kesusahan ya. Itu akibat masa lalu. Apa yang kita tabur, kita tuai loh. Iya, kenapa ya aku kurus begini ya? Oh dulu kurang makan gitu. Gitu aja, nggak apa-apa. Tapi masa depan belum terjadi. Mari kita rencanakan masa depan kita. Masa depan adalah jumlah respon kita hari ini sampai kita mati. Mulai sekarang pulang dari sini, apa yang saudara lakukan? Menentukan masa depan. Apakah masih tadi itu suka bengong-bengong sendiri, suka main game setiap hari? Apa masih begitu? Buang-buang waktu? Center-center tempat yang nggak penting, gitu istilahnya. Ya, udah terang disenterin, nggak penting banget gitu. Jadilah, hidup cuma sekali, jadilah terang sesuai kehendak Tuhan. Jadilah garam dan terang. Kalau kamu pengusaha yang sukses, ayo yang banyak uang. Dunia memerlukan uang banyak untuk menolong orang. Ya, jangan gagal jadi orang. Kalau sudah berusaha gagal ya nggak apa-apa, tapi sudah berusaha.
Tapi yang lebih penting lagi sebelum kita menutup mata, masa depan kita harus bersama Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya kitab Pengkhotbah ayat 12 ayat 1, pasal 12 ayat 1, ingatlah penciptamu di masa mudamu, sedini mungkin. Makanya orang tua harus mendidik anaknya di dalam Tuhan sedini mungkin. Jangan ditunggu sampai tua dulu baru belajar. Ya, sebab ada hari-hari di mana manusia akan berkata, tidak ada lagi yang kuingini. Tidak ada kesenangan bagiku. Ada banyak orang di hari tuanya begitu loh. Karena sakit kan. Sakit gerak aja udah gak bisa, saudara. Kita kalau lihat, aduh Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu masih bisa jalan ke sini, masih bisa mendengar seperti ini. Wah itu kalau gak bersyukur itu kebangetan. Biar uangnya seluruh dunia menjadi milik seseorang. Tapi kalau dia diem aja gak bisa gerak gitu. Gak mau juga bukan? Iya, makanya orientasi yang benar. Jangan cari uang untuk diri sendiri. Tapi jangan jadi orang gagal. Sehat umur panjang untuk Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, saudara. Tidak ada, semua ada solusinya. Ya, paling banter kita mati sebenarnya. Jangan ditakuti. Ya, lupakan masa lalu, jangan buat dosa lagi. Yang penting itu. Karena Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu. Tuhan berurusan dengan masa depan kita. Tuhan bukan Tuhan yang suka mengungkit-ungkit. Kamu dulu begitu kan? Enggak. Tuhan menekankan begini. Ayo, miliki masa depan yang penuh harapan. Masa lalumu lupakan saja. Kalau kamu dulu masih kecil diperkosa oleh saudaramu, lupakan, enggak masalah itu. Sama sekali tidak masalah. Aku dulu berdosa berat, Pak. Minta ampun. Tapi jangan diulang lagi. Pengampunan Tuhan luar biasa. Tapi kamu juga harus mengampuni sesamamu. Jangan kau diampuni tapi nggak mau mengampuni. Ayolah saudara, jangan pasif ya. Jangan keraskan hatimu. Banyak orang itu ketika dia bertobat, dia merasa gini, aku udah gak buat dosa lagi. Udah gak apa-apa. Gitu. Padahal, pertobatan itu bukan cuma tidak berbuat dosa lagi. Bukan. Bukan hanya itu. Tapi ia harus mulai berubah. Mengerahkan seluruh hidupnya, seluruh tenaganya, pikirannya. Semuanya arahkan. Untuk dipakai Tuhan. Siapapun saudara harus bisa dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan itu bukan jadi pendeta, bukan jadi aktivis. Gak harus begitu. Dimanapun kita ada harus dipakai Tuhan, jangan dipakai setan. Amin? Makanya kita harus menyodorkan diri pada Tuhan. Masa depan kita tergantung keputusan kita hari ini. Apakah kita mau menyodorkan diri atau tidak? Mestinya setiap kita itu menyodorkan diri begini. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Mestinya begitu. Jangan, aku udah percaya, sudah beriman, belum jadi anak Allah. Kalau sudah jadi anak Allah itu, begitu, sodorkan diri. Susah Pak, hidup kudus susah. Banyak alasan. Sudah tahu susah, gak berusaha. Tapi beralasan. Mestinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menulis masa depan kita. Kalau kita masih gini-gini aja gak maju ke depan. Serahkan dirimu untuk Tuhan. Tuhan mau bergaul dengan manusia yang hidupnya kudus. Yang gak kudus gak mau. Ayo mulai bersih-bersih sekarang. Housekeeping, bersih-bersih. Apa yang ada di pikiran dan di hati. Aku kepahitan Pak, buang. Untuk apa sih kepahitan-kepahitan?
Dia menyakiti aku, Pak. Lupakan. Gak penting banget itu. Gak penting. Lupakan, bersih-bersih. Aku suka nonton yang gak bener. Buang. Kalau kamu mengasihi Tuhan. Mestinya kau ngotot. Mestinya kita semua ngotot. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mestinya begitu, saudara. Iya enggak? Ayo. Banyak di antara saudara ini sukanya mendengar para motivator. Motivator itu asal ngomong. Cuma menghibur. Kalau dikhotbahi amin tapi enggak semangat. Kalau motivator aja semangat. Enggak ada papanya motivator itu dibanding firman Tuhan. Amin ya. Yuk kita kerahkan seluruh kekuatan kita, jiwa kita. Aku mau hidup kudus. Lupakan yang lama. Dibuang semua film-film yang tidak penting itu. Yang tidak pantas ditonton. Hapus semua dari komputer. Kepahitan dan semuanya buang. Aku mau hidup baru. Lahir baru. Tapi harus hidup kudus. Amin. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Kita harus berjuang. Amin ya, saudara. Jelas, mengerti? Berbahagialah orang yang mengerti. Karena kalau orang mengerti firman, hidupnya berubah. Berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Itulah sebabnya orang yang mengerti kebenaran, karakternya luar biasa. Dan itu tidak bisa dipelajari dengan psikologi. Gak bisa. Amin ya. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan pikiran dan hati saudara. Ya. Kita itu jangan anggap remeh perjamuan kudus. Ini adalah titah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang memerintahkan perjamuan kudus ini. Kita itu ya harus sering-sering membayangkan bagaimana dahulu Tuhan menebus dosa kita. Dulu ia memikul salibnya sepanjang Via Dolorosa menuju Golgota. Itu berat. Di sini duri masuk ke selaput otak. Di Golgota nafasnya habis karena dipaku, terpaksa harus turun. Paru-parunya penuh air. Itu kalau digambarkan secara kedokteran mengerikan itu. Ya. Bertobatlah saudara. Sehingga kita semua menjadi anak-anak Allah. Ya. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya
kedatangan-Mu, gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, ampuni segala ketidaktepatan kami. Layakkan kami semua untuk melayani perjamuan kudus ini, juga menerima perjamuan kudus ini sesuai dengan titah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau kami menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan ini. Pelayan perjamuan kudus, mari silakan bagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat. Sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya sengsaramu karena dosaku, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia pikul salibnya, tak sepatah pun kalungmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. baik. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Tolong yang belum menerima angkat tangan. Oh, ada yang belum di belakang. Pak Hari di sebelah kiri belakang ada yang belum. Tolong angkat tangan biar petugas tahu ya. Sudah semua? Masih ada yang belum? Angkat tangan. Sudah ya yang di sana ya.
Baik, sekali lagi, apakah masih ada yang belum dapat? Sudah semua? Oh, ada. Ya. Semua sudah ya? Baik. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, mohon berkati roti dan anggur ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dunia yang gelap biar melihat perjamuan kudus ini, sehingga mereka mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ikut perjamuan kudus, boleh melayani perjamuan kudus ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita turunkan tangan kita. Saya akan mengucapkan satu pengakuan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus di dalam segenap hidupku sampai selama-lamanya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari
dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk menjadi bagian dalam keluarga Allah. Didik kami terus di dalam kebenaran. Kami mau berubah Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Turun atas kita semua. Dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memimpin kita, menyertai kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar
pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.